Anda pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Baik pemirsa, hari ini kita sudah berada di Musola Al Barokah ya Bu ya? Iya. Oke, dan Alhamdulillah Ibu masih dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Semangat terus Bu ya? Semangat Mbak. Semangat terus, karena ini perjalanan Ibu nih roadshow terus dari pesantren ke pesantren keliling ya Bu ya? Dari masjid ke masjid Dari dan masjid ke musola. masjid, musola dan musola. Iya. Dan tidak hanya di kota Cirebon saja, tidak Iya. hanya di Kabupaten Cirebon, di Indramayu juga ya Bu Iya, ya? Oke. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan Ibu selalu sehat, karena ini episode demi episode kita akan memberikan banyak informasi, edukasi, juga pemahaman kepada pemirsa semuanya dan juga kepada hadirin yang ada di musola ini. Oke, baiklah, semuanya sehat ya? Masih puasa ya? Semangat ya. Insya Allah ya. Insya Allah ya, oke. Ya ini Bu, ini adalah remaja masjid Musola Al Barokah yang alhamdulillah kita bersama-sama sore hari ini menunggu azan maghrib ya Bu ya. Ya. Oke, mungkin sebelumnya Ibu kita sudah membagikan brosur ini masih terkait dengan makanan sehat dan yang baik itu seperti apa ya. Mungkin sebelumnya Ibu akan memberikan sedikit paparan dulu terkait makanan sehat yang baik dan sehat selama bulan suci Ramadan. Mangga, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita masih diberi kekuatan dan diberi kesehatan untuk dapat hadir di majelis ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ini remaja masjidnya kelihatan sudah lebih besar ya dari yang kemarin ya Mbak. Remaja betul-betul ya, remaja yang insya Allah sudah mengerti dan siap mengemban tugas nantinya Mbak sebagai generasi penerus kita nih Mbak Desi. Mungkin bukan saya, generasi Mbak Desi setelahnya. Barangkali nanti anak-anak juga di sini bisa melihat bagaimana kita hadir di sini, bagaimana proses pelaksanaan seperti ini. Pasti ada ide, ada yang tertarik ya. Bu ya. Insya Allah konten-kontennya nanti mereka juga bisa membuat yang lebih baik lagi gitu. Di sini saya membagikan 2 brosur ya. Ada yang sudah pegang ya? Oke, ada yang 2 ya. Ini kalau dilihat dari musolahnya sudah cukup bersih ya Mbak Desi. Mungkin sedikit saya mengupas tentang bagaimana ikut mengawasi. Betul. Karena anak-anak muda ini adalah penerus bangsa dan mereka rata-rata melek teknologi. Betul. Jadi untuk informasi itu biasanya mereka lebih cepat. Rata-rata di sini siapa yang tidak pegang gadget? Nggak ada. Gadget, ya kalau zaman kita seumuran mereka itu jangankan zaman saya nih, bukan zaman Mbak Desi, jangankan komputer, saya masih masuk kedokteran itu ada mapras dan kita membuat, siapa yang IPA sekolahnya di sini? Masih ada jurusan nggak? IPA, fisika, IPA ya? Iya, IPA, biologi, fisika. Tahu kan rumus kimia ya? Ada papan kimia, itu mapras saya itu membuat daftar kimia seperti itu Mbak. Betul. Bayangkan dengan mesin tik. Dan pada biasanya itu kita sore hari ya, karena mapras itu sampai jam 5 dan itu harus mencari bahan. Kita digembleng itu dengan susah payah gitu. Betul. Nah ini anak-anak muda ini kadang-kadang mereka paham, mereka tahu, tapi kadang kepedulian sesamanya itu kurang karena mereka sudah asik dengan dunianya sendiri, dengan handphonenya. Ya, dengan kanan kiri temannya atau tetangga dari rumahnya sendiri mereka tidak paham karena mereka bahkan sudah berkomunikasinya itu secara jauh. Nah ini saya sarankan untuk adik-adik sebagai remaja masjid ada kepedulian. Kenapa?
pada saat ini kita sudah mungkin endemi ya Mbak Desi. Pada bulan-bulan sebelumnya kan kita tinggi ya kasus COVID dengan varian Omikron. Itu yang sekali lagi saya katakan yang terkena itu banyak sekali, tetapi saya amati yang banyak itu agak berat itu dari anak-anak muda. Saya berpikir lagi apakah ini dari pola makan atau gaya hidup mereka yang kurang gerak. Jangan sampai milenial tapi penyakitnya sama dengan saya yang lahir zaman kolonial. Kalau saya kebetulan lahirnya baby boomer ya, masih kalau kolonial itu ibu saya mungkin. Kenapa sampai ada istilah milenial jompo, Mbak? Pernah dengar gak milenial jompo? Ya, lebih banyak diam, duduk, nggak bergerak. Sampai subhanallah ya Mbak, saya berpikir zaman kita mungkin mereka dimanjakan dengan teknologi, dimanjakan dengan fasilitas, dengan gadget pun mereka tidak susah untuk makan. Betul. Klik 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 sampai rumah, sampai depan kasur bahkan gitu. Datang langsung ya. Langsung ya. Kalau yang kos itu udah sampai depan pintunya gitu, dengan segala macam makanannya. Mereka tidak berpikir ke depannya gitu. Ada yang ibu bagikan satu untuk peduli tentang COVID ya, yang biru. Satu lagi ini bagaimana kita peduli dengan makanan, apa yang kita makan dan bagaimana efeknya. Ini ada di sini sumbernya ya. Dari makanan dari kesehatan, saya di sini membagikan tentang detoksifikasi. Itu sudah ada jelas di sini, ada ada sumbernya. Silakan digali apa yang bermanfaat buat anak-anakku sekalian. Ibu hanya melihat di sini tentang detoksifikasi gejalanya. Ada nggak dari para remaja di sini? Jangan sampai terjadi remaja yang sering mengalami hal ini. Gitu. Ya, boleh nanti dibuka pertanyaan Mbak Desi. Karena sakit kepala yang tidak tahu penyebabnya, kenaikan berat badan, sulit buang air besar, mudah ngantuk, itu salah satu gejala bahwa tubuh kita itu perlu detoksifikasi. Oke, ya mungkin ada di semua sudah pegang ya. Ini ada judul bagaimana makanan yang baik dan sehat itu. Nah di sini ada keterangan detoksifikasi gitu ya. Sudah dibaca semuanya? Nah, tadi Ibu juga sedikit sudah jelaskan bahwasanya kita jangan ternyata varian Omikron itu lebih berbahaya, lebih menjadi banyak efeknya ke anak-anak muda ya Bu? Iya, saya perhatikan itu karena di lingkungan saya kebetulan driver suami saya itu usianya tidak jauh dari saya. Betul. 55 ke atas. Kebetulan OB dan Mbak di rumah itu seumuran anak-anak saya antara 24 sampai 22 sampai 24, iya masih muda-muda ya, gitu. Tetapi pada saat terkena gejalanya, driver saya ini masih sehat sebetulnya. Yang bergejala awal itu di Mas OB-nya, dia sakit panas dengan demam, ada batuk pilek, sakit tenggorokan. Lalu kita, waduh curiga, swab antigen dia masih negatif, tetapi driver saya sudah positif. Nah pada saat driver saya sudah positif antigen, langsung PCR. PCR semua, dua-duanya positif. Tetapi yang satu, yang anak muda ini bergejala, yang satu driver saya itu tidak ada. Dan di hari kelima driver saya sudah dicek itu sudah negatif, yang ini masih sampai hari ke-7 masih gitu. Saya jadi berpikir kenapa gitu. Dan satu lagi Mas juru foto. Iya, Mas juru foto juga sama. Nah, saat ini maksud seperti itu ya gitu. Ada Ada gejala.
Iya, nah ini menarik ya. Ini juga untuk pemirsa semuanya ada pemahaman bahwasanya kenapa yang seharusnya anak muda itu lebih kuat menangkal penyakit ya Bu Iya, ya. Harusnya dengan kondisi yang masih bugar, lalu juga ya secara logika anak muda itu harusnya lebih kuat menerima atau menolak ya Bu ya, menolak datanya virus dibandingkan dengan orang tua yang mesinnya sudah tua ya Bu ya tadi ya Ibu selalu sampaikan. Tapi ini kenapa? Nah ini mungkin kita bisa kupas nih ya Bu ya pada sore hari ini juga pemahaman juga apa yang salah nih di sini nih. Apakah memang pola makannya atau memang ada sesuatu yang memang yang Ibu lebih tahu dari sisi ilmuannya. Oke ya, sudah dibaca ya. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab untuk adik-adik di sini semuanya. Boleh nanti mau bertanya karena di depan kita ini ada ibu dokter yang pakarnya tentang kesehatan, baik itu kesehatan makanan, kesehatan lingkungan, kesehatan pola hidup dan lain sebagainya, pemirsa ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dokter Ratnawati. Kembali lagi bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dokter Ratnawati. Oke. Harus semangat terus ya, karena ibunya juga masih semangat terus nih. Iya Ibu, mungkin Ibu juga ada sedikit tambahan paparannya Bu ya terkait dengan ini detoksifikasi ya Bu ya bagi tubuh kita gitu kan. Iya. Sekali lagi detok yang baik saat ini penelitian baik untuk orang yang sehat maupun orang yang mempunyai penyakit itu sudah beberapa peneliti dari luar itu mengatakan bahwa puasa Mbak yang baik untuk detoksifikasi. Nah seperti sebelum-sebelumnya saya katakan kita sudah punya ya untuk berpuasa. Nah kenapa kenaikan berat badan salah satu tanda karena biasanya dari pola makan itulah yang salah ya. Jadi harusnya bulan puasa itu menurun berat badannya, tetapi pada saat Ramadan ini malah naik berat badannya. Kalau untuk memang orang yang badannya kurus itu bisa bagus malah, tetapi kalau sudah kita ideal pada saat Ramadan malah menjadi bermasalah ya Bu? Iya, bermasalah. Betul. Oke, tapi memang Ibu melihat, Ibu kan dari sisi kesehatan juga ya Bu, melihat bahwasanya detoksifikasi itu menurut kesehatan itu yang paling baik ya Bu ya. Betul. Dan memang dikuatkan juga oleh Al-Quran ya Bu ya, bahwasanya detoksifikasi itu adalah proses pengeluaran racun yang paling baik dibandingkan obat-obatan lain. Iya, karena ini alami. Jadi pada saat kita dibuat lapar itu autofagi itu memang sel-sel itu tidak mendapat makanan sehingga sel-sel kanker sendiri kalau kanker itu akan mengecil secara otomatis Mbak. Itu memang harus dengan puasa aja atau misalkan ya Bu ya ada nih tidak puasa tapi menahan makan gitu atau berbeda Bu? Atau berbeda karena memang pemecahan lemak dan sebagainya itu ya akan efektif pada 12 jam dan biasanya yang bagus itu ya rutin Mbak. Kalau tidak rutin, tidak berkelanjutan, kadang-kadang saja itu sama dengan olahraga. Minimal itu seminggu 3 kali baru terasa efeknya. Gitu. Jadi tadi ya rutinitas itu yang membuat semuanya terlatih dengan baik ya Bu ya. Jadi saya pikir tadi kan Ibu menyampaikan bahwa ketika perut kosong ada enzim atau usus yang memang sedang istirahat gitu kan. Betul. Tapi itu tidak berlaku ketika kita tidak melakukan puasa ya Bu ya. Malah kalau tidak kita berniat puasa, kita tidak makan, malah jadi bermasalah biasanya. Karena kita mindsetnya juga tidak dibangun untuk perutnya kosong. Iya betul, hanya untuk mengurangi saja Bu ya. Ini juga sebuah pemahaman ya pemirsa bahwasanya memang tadi ada kan mungkin sebagian orang yang saya sih nggak asal puasa tapi saya mengurangi makan aja gitu ya Bu ya. Tadi untuk mengurangi enzim, tapi ternyata itu tidak tepat ya Bu ya. Memang seharusnya diwajibkannya memang berpuasa. Mungkin saya buka sesi tanya jawab untuk adik-adik di sini. Ada yang mau menanyakan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meli. Saya mau bertanya, Meli, bagaimana sih cara mengatasi detoksifikasi? Cara Mengatasi detoksifikasi. Apa programnya kali? seperti apa gitu ya? Oke. Ya, Oke. terima kasih. Ya. Oke, baik. Mbak Meli, mungkin maksudnya gini Bu, bagaimana sih cara Detoksifikasi, detoksifikasi? Oke. ya. Oke, nanti Ibu akan jelaskan mungkin dari pengertiannya dulu ya Bu ya, detoks itu seperti apa, lalu caranya seperti apa. Oke. Jadi detoksifikasi itu mengeluarkan racun ya dari dalam tubuh kita yang berlebihan. Nah, di bulan Ramadan ini sebetulnya Allah tuh sudah memberikan guideline ya, petunjuk yang sudah baku Al-Quran, dan ini sudah pasti benar insya Allah. Karena apa? Karena dari firmannya langsung. Nah, kenapa kita buktikan mengatakan ini benar? Kita sudah melaksanakan puasa Ramadan itu 1400 Hijriah ya. Nabi sudah mengajarkan itu, Rasulullah sudah mengajarkan itu. Tetapi ilmu modern sudah menguatkan saat ini seperti yang saya terangkan tadi. Sampai untuk penyakit kanker pun salah satu terapinya adalah dengan berpuasa. Gitu. Ada yang seminggu 2 kali, ada yang 1 bulan 3 kali. Kita ini sudah diberikan Allah tuntunan selama 30 hari. asal pola makannya itu Mbak Meli ya, pola berbuka dan sahurnya itu yang betul, yang memenuhi kecukupan gizi, bukan memindahkan makan siang dibagi 2 antara maghrib dan sahur ya. Jadi memang kita Allah itu memaksa kita untuk makan 2 kali yang biasanya Mungkin 3 kali bahkan lebih di saat kita tidak berpuasa. Itu sebetulnya sudah detoks alami. Insya Allah, asal pula kita makan yang betul ya, porsi piring kita yang kita jaga. Oke, itu ya Mbak Meli ya. Jadi bahwasanya kalau prosesnya betul, detoksifikasi dengan berpuasa itu adalah cara yang paling tepat ya Bu ya. Tinggal bagaimana cara mengatur pola makan yang baik. Tadi Ibu sampaikan juga, mungkin juga Mbak Meli kalau menonton acara kita nih ya Bu ya, dari episode awal sampai dengan episode hari ini, itu Ibu terus-terusan memberikan edukasi. Makanan yang baik itu apa, makanan yang sehat itu apa, lalu juga biasanya kan anak muda, anak remaja tuh kan nggak bisa jauh tuh sama es, itu juga dibahas. Sudah dibahas. Karena ini memang menjadi ini Bu ya, jadi booming ya, anak-anak muda es gorengan gitu Mbak Meli ya. Jadi sebetulnya mereka itu bukan booming, Karena mereka dididiknya dengan pola nah, seperti itu gitu. pembiasaan ya Bu ya, Jadi pembiasaan. saya kenapa masuknya ke milenial? Saya ingin generasi sesudah mereka Oke. yang dilahirkan dari anak-anak yang ada sekarang, baik dari santri dari remaja putra maupun remaja putri. Kemarin kita ke pesantren santriwan santriwati, itu yang saya inginkan kualitas dari hidup mereka saat ini itu akan menciptakan generasi penerus yang lebih baik lagi. Jadi ilmunya dari sekarang ya Bu ya. Dari Oke. sekarang. Terus sekali nih Ibu ya. Tapi kita jeda dulu ya Bu ya. Yep. Oke. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Oke, kembali kami hadir bersama dengan Mitra Sehati UMKM Kabupaten Cirebon. Sudah ada Mbak Igin yang mau menjelaskan. Silakan Mbak Igin. Mbak Desi, aduh tidak lelah kita bertemu ya Mbak. Terus ya Mbak Igin. Terus, luar biasa. jadi bondingnya lebih erat. Iya betul, masih semangat puasa nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah saya sebagai Ketua UMKM Mitra Sehati Kabupaten Cirebon, binaan Ibu Dr. Ratnawati MKKK, dan pada hari ini saya membawa 4 produk
UMKM Kabupaten Cirebon Mitra Sehati binaan Ibu Dr. Ratna, yang pada kali ini adalah kembali lagi produk Delva Group, Mbak, Delva Loli Group. Sekarang Delva Loli yang waktu itu sempat adalah jus beku. Sekarang Delva Group itu dia punya produk puding, Mbak. Ini yang edisi besar, yang dia biasa itu adalah yang kecil-kecil. Izin-izinnya untuk pudingnya juga sudah lengkap, Bu. Ya, selanjutnya produk yang kedua adalah basreng, jajanan basreng. Ini pedasnya bikin wow. Ini nanti packagingnya tinggal kita ini, Bu. Sengaja nanti biar kita mau bina katanya sih. Yang punya Mas Joko Jover. Lalu ini adalah produk sama dari Delva Group juga. Keluarga soalnya ya, Delva semua mereknya. Ini adalah lemon kering yang sempat Ibu pernah bicara, jadi kita tinggal seduh langsung minum. Langsung diseduh di gelas air panas. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Ya. Selanjutnya adalah Sahara Clothing nih, Mbak. Akhirnya pas banget nih menjelang Lebaran ya. Betul. Jadi ini Mbak Anis ini clothing menerima partai besar dan kecil, dan untuk butiknya ada 3 butik di menyebutkan. Ya, mungkin itu Ya apa disebutin buat anak-anak. Kita perlu menjelaskan komposisi. Boleh. Yang kita komposisi yang pertama mungkin ini ya. Ya unik ya. Ini terbuat dari apa dan bagaimana proses buatnya? Ini terbuat dari lemon lokal. Lemon lokal Ya. Terus kita potong tipis-tipis. Langsung kita jemur atau kita open sampai kering. Baru kita kemas. Berarti sudah tidak ada kadar air lagi nih ya? Nggak ada. Terus cara minumnya gimana? Cara minumnya diseduh pakai air hangat. Langsung. Air panas ya langsung. 1 gelas berapa cc airnya nih biar seger? Buat kafe maksudnya ya, kita bisa masukin ke kafe-kafe nih. Betul. Bu. Ya, selanjutnya basreng. Basreng dengan kadar pedas bertingkat-tingkat gitu ya. Komposisinya apa, Mas Joko? Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya menjelaskan bahwa ini basreng komposisinya adalah bahan-bahannya dari tepung aci dan ikan tenggiri, Bu. Ikan tenggiri serta minyaknya menggunakan cabai bawang dan bumbu penyedap, seperti itu. Jadi dari ikannya? Ya, dari ikan bahan dasarnya. Iya. Belum, Bu. Belum, Ibu. Kemarin tuh bakso aci, ini Kalau basreng. kebetulan kita Yang ini Mas dari bakso. dari bakso. Kita kembangkan jadi basreng. Ya. Yang terakhir adalah oh iya, satu lagi nih. Puding kelor, Mbak, produk Delvi pudingnya. Jadi ini dari daun kelor. Kalau itu saya, oke, boleh dijelaskan bahan-bahannya. Saya buat daun kelor itu saya jadikan puding ya. Daun kelor ini ya? Iya, itu daun kelor. Yang kita buat adalah daun kelor yang muda, tapi jangan tua, yang masih segar gitu. Baru kita bisa bikin puding, biar rasanya enak. Oke, baik, ini yang biasa daun kelor digunakan untuk wanita pasca melahirkan Bu ya, ini untuk puding ya. Iya, enak banget. Inovasi ini ya, inovasi. Emang dia ahlinya memang spesialis daun kelor pudingnya. Oh, daun kelor. Betul. Lalu selanjutnya Mbak Anis nih yang clothing nih ya, pas menjelang Lebaran. Silakan, Mbak. Bisa pesan, bagaimana pesannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mbak Anis saja, panggil Mbak Anis. Dari toko Sahara Collection lantai 2. Menerima jahitan, Mbak? Bisa. Produk konveksi rumahan. Konveksi juga, Bu. Bisa, nanti bisa bikin partaian. Bisa grosir, bisa.
Produknya seperti ini nih Bu. Bikin gamis, bisa bikin atasan, kemeja-kemeja, kaos-kaos. Udah gitu aja. Kaos-kaos Jakarta ya. Gitu aja. Iya buat lebaran. Ya. Mungkin sekian Mbak Desi untuk sesi sore kali ini. Ya, terima kasih. Ya. Oke, baik pemirsa, itulah tadi branding dari Mitra Sahati UMKM Kabupaten Cirebon. Dan mungkin Ibu akan sedikit mengupas Ya, Ibu ya. Ini menarik nih Bu ya. Oke, semuanya oke. Dari produk ini yang kemarin saya bercerita ya Mbak Desi, bahwa dari yang alami bisa dibuat kering dan ini bisa diseduh seperti teh. Ini kita bisa bikin lemon tea atau lemon iced tea ya. Bisa dengan jeruk ini bisa kalau dipanaskan tidak boleh lebih dari 3 menit. Oh, tidak boleh. Lebih bagus kalau misalnya mau manis itu kasih madu pada saat hangat kuku, atau kalau mau gula pakai gula batu atau gula merah juga enak pastinya gitu. Nah ini bisa juga dikembangkan rempah-rempah yang lain gitu. Ya gitu. Ya nanti misalnya kayak saya lebih suka jahe dengan serai. Kalau pegel-pegel kayak gini saya bawa Mbak, sampai bahkan saya bawa di mobil itu, di hotel pun saya bawa. Jadi saya tuh selalu bawa talenan, bawa bawa pisau, bawa gunting, itu ada satu paket. Nah saya kemarin menginap di Cirebon ini, saya juga badan sudah mulai nggak enak. Saya ambil satu batang serai, saya cuci dengan air garam, dengan sejempol jahe. Malam-malam itu saya panaskan air, saya tuangkan. Awal-awal saya masih minumnya pakai madu, tetapi sekarang sudah seperti teh aja. Kalau mau teh pahit ya sudah teh saya itu gitu. Warnanya juga sudah hampir mirip-mirip teh ya Bu ya. Oke. Jadi berbeda, setiap komposisi pasti berbeda. Oke. Nah ini ya tadi daun kelor bagus untuk ASI ya. Betul ya, ibu yang tadi digunakan untuk melahirkan. ASI, akhirnya bisa ada inovasi puding ya Iya. Bu ya. Ini luar biasa sekali ya nih Mbak Ikin ya. Dan ini kita baru ya Bu ya menemukan untuk yang iya, baju produk ini baju untuk pemirsa nih ya. Mbak Desi. Oke. boleh. Oh, Oke. pemirsa ini pernah coba sama Desi tambahin Bu. Oh. Size-nya besar. Bagus ya tapi Ibu ya, besar ya. Oke, ini pemirsa, ini adalah produk UMKM dari Mitra Sahati Kabupaten Cirebon. Ini ada fashion juga, nanti mungkin bisa Banyak, karena Mitra Sahati itu kalau yang mau gabung, kita tidak hanya kuliner, tetapi ada juga wastra dan ada juga kriya. Oh, ada kriya Jadi juga. kriya kemarin topeng ya. Oke, topeng Cirebon dari kota Cirebon itu sudah kita bina. Baik pemirsa, sekali lagi kami ingatkan para pemirsa semuanya yang mau bergabung bersama dengan Mitra Sahati Kabupaten Cirebon bisa langsung menghubungi IG Mitra Sahati Kabupaten